Dalam 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya. 1, 2, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Nah, ternyata ayat ini tidak begitu simpel, tidak begitu sederhana. Oh, Tuhan berkata ya, aku berkata amin. Cukup tidak, ya. Saya perlu mengajak saudara membaca terjemahan dari Moffat, ya saudara. Dan ini terjemahannya dalam Alkitab bahasa Inggris. For in Him is the yes that affirms all the promises of God. Karena di dalam Dia, di dalam siapa saudara? Yesus, ya. Ada kata ya, yes, yang menyatakan, yang melegalkan, yang memberi kekuatan hukum pada all the promises of God, pada semua janji Allah. Jadi Tuhan itu begini saudara, ya. Kalau Dia berkata kepada saya, yes anakku, itu saya berhak menerima semua janji Allah pada saya. Cuma tinggal saya bisa ambil yang mana. Tetapi dari pihak sorga, katakan dari pihak sorga, semua janji sudah di yes, di iya oleh Tuhan Yesus. Coba kayak begitu. Dia bukan cuma mati supaya dengan bilurnya saya dan Anda bisa disembuhkan saja. Tetapi ketika Dia berkata dari sorga, yes anakku, kamu bisa menerima semua perjanjianku sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Tuh lihat, kayak begitu. Ya. Kemudian kalimat berikutnya. Hence it is through Him that we affirm our amen. Ini hal yang kedua. Dan itu sebab melalui Yesus, melalui Dia, kita menegaskan, kita melegalkan, ya, apa? Semua perjanjian itu melalui amen kita. Jadi Dia berkata yes, kita berkata amin, sambil Tuhan memberi kepada kita apa pada saat momentum itu kita perlu apa. Kesembuhankah, keuangankah, pekerjaankah, damai sejahtera ketika berantem dalam keluarga. Nah, ketika kita berkata amin, Tuhan mau memberi. Kalimat ketiga, unsur ketiga, ini perhatikan. In worship to the glory of God. Dalam penyembahan. Jadi kita tidak hanya cuma amin saja. Jangan keliru. Itu sebab saudara dalam hati berkata, loh aku sudah mengaminkan sampai 10 kali. Tetapi kok tidak terjadi ya? Karena saudara tidak masuk dalam penyembahan. Saudara masuk dalam penyembahan. Kita harus mengangkat tangan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita mengosongkan hati dan pikiran kita ketika kita menghadap hadirat-Nya. Kita menyembah Dia. Nah ini in worship ini penting sekali. Unsur ini kalau tidak ada, maka semua perjanjian Allah enggak satu pun terjadi sama saya. Walaupun saya sudah amin. Saudara, itu sebab ayat ini penting sekali. Ya, tidak pakai menyembah, tidak ada pemberian janji kepada saya. Saudara menyembah, Tuhan memberi pemberian janji kepada saudara. Karena itu kuncinya. Ya, itu sebab kita akan baca terjemahnya di bawah. 1, 2. Karena di dalam Dia ada ya yang mensahkan semua janji Allah. Oleh karenanya melalui Dia juga kita mensahkan amin kita di dalam penyembahan bagi kemuliaan Allah. Amin. This one single important thing, it is the only way for us all together to receive in particular. It is because we are asking God with our requests in our prayer to God. And He just say, yes, my son, yes, my daughter. And how we can perform all the promises of God to be a reality. We have, after that, we have to raise our hands and we have to
pray and worship Him for several minutes or maybe for half an hour. And God will give to us everything that we, amen. Your finance, your healthy, your miracle, your happiness and anything that you need in your family. Saudara, to the glory of God, untuk kemuliaan Allah. Nah ini, saudara, seringkali Tuhan memberi uang, memberi kerjaan, memberi untung, memberikan kesembuhan pada penyakit kita. Bukan to the glory of God, untuk kemuliaan Tuhan, but for the glory of our own self. Tetapi untuk kemuliaan kita sendiri. Kalau saudara minta ngotot, saya minta ngotot kepada Tuhan, pasti not for the glory of God. Gak mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita ngotot. Tapi kalau kita minta dengan penuh penyerahan, Tuhan berkata, anakku, kamu tidak memaksa. Kamu sungguh-sungguh pintar. Kamu intelek banget. Aku justru memberi kepada kamu. Sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya, saudara. Sebab itu Yesaya pasal yang ke-30 ayat 19, mohon dibuka. Yesaya 30 ayat yang ke-19, para kekasih. Kita akan baca. 1, 2. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Amin. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Saudara, coba. Ini satu janji. Dia yes. Saya amin. Kalau saya in worship, dalam penyembahan, to the glory of God, maka saya pasti dapat. Saudara pasti dapat. Jadi ada dua syarat yang tertinggal yang sering kali kita tidak mengerti. Dan malam ini harus mulai mengerti. In worship, semua katakan dalam penyembahan. Kedua adalah untuk kemuliaan Allah. Saya pasti dapat. Beri tepuk tangan bagi dia. Nah, saudara, itu sebab di sini ayat 18 ya saudara. Ayat 19 ini penting. Ayat 18 kita akan baca. 1, 2. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Nah ini harusnya ayat 18, ini yang saya tuju. Tapi ayat 19 tadi hebat juga ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Semula apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Tuhan duduk. Tuhan tidak mau bangkit untuk menuju kepada saya, untuk menghampiri saudara. Tidak. Kenapa? Karena Dia menunggu-nunggu lama. Saudara. Tetapi ketika saudara dan saya menunjukkan, Tuhan, hamba tidak perlu kau nanti-nantikan, hamba datang kepadamu. Dia bangkit dari duduk menuju saudara. Seperti anak yang terhilang. Di dalam Lukas pasal yang ke-15. Bagaimana itu papa, itu ayah menanti-nantikan anaknya setiap hari. Selalu dari jendela melihat orang yang berlalu lalang. Pada suatu hari dia melihat sesosok yang dia kenal banget. Karena sesosok ini ketika masih bayi, masih kecil, dia menggendongnya, memandikan, memberi makan, mengajak bermain. Saudara, itu sebab dia keluar ke jalan dan dia berlari menghampiri anaknya yang sudah enggak berupa seperti anaknya sebenarnya. Penuh dengan korengan, pakaian compang-camping. Apa yang mau diterima? Ayah yang lain bilang, biar lewat. Aku ngerti itu anakku. Biarin aja, biar lewat. Saudara. Tapi tidak dia. Kata Alkitab, dia berlari. Ketika dia mau memeluk anaknya, anaknya bilang, Bapak, jangan peluk aku.
Aku tidak layak dianggap sebagai anakmu lagi. Kalau boleh, jadikan aku salah satu dari pegawaimu. Cukup. Karena aku telah mengkhianati engkau. Ayahnya menangis dan memeluk dia. Tidak. Engkau anak papa. Coba. Saben hari dia menunggu. Ketika anaknya berfoya-foya dalam dosa. Alkitab mengatakan dengan wanita-wanita, dengan semua kejahatan dan dosa. Sekarang pulang begitu compang-camping. Ayahnya tetap menerima. Saudara, ketika saudara datang kepada dia, maka Yesus, Bapa di sorga, bangkit berdiri dan menghampiri saudara. Supaya apa? Supaya saudara diterima kembali. Dia memerintahkan pegawainya, malam ini kita bikin pesta mendadak. Kamu undang semua sahabat-sahabatku. Kakaknya yang bekerja pada ayah, anak baik-baik, ya saudara. Dan yang tidak menghamburkan harta ayahnya. Dia datang dengan marah kepada ayahnya dan berkata, Papa, dia sudah mengkhianati Papa. Dia mengambil harta Papa sebelum Papa meninggal. Dan dia sudah compang-camping semacam itu. Dan Papa mau membuatkan pesta dengan menyuruh mereka menyembelih seekor anak sapi. Aku ini bekerja sekian lama di dalam rumah Papa. Papa tidak pernah memberi seekor anak sapi untuk aku berpesta. Coba. Hati anak yang kayak begini. Tapi hati ayah tidak demikian. Saudara menganggap Yesus sebagai apa? Kita menganggap diri kita adalah seorang yang terlalu lama ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Betul itu. Kita seringkali membuat Tuhan menunggu kita. Saudara, engkau yang mendengar berita ini, cepat datang kepada Papamu yang ada di sorga. Maka dia akan bangkit. Dan dia akan berlari menyongsong engkau. Sementara engkau menundukkan kepalamu dengan langkah-langkah yang gontai dan bimbang. Aku maju atau berhenti ya. Aduh, papaku datang kepadaku. Maka papanya memeluk dia. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Saudara, malam hari ini saya ingin supaya semua saudara menyadari bahwa seringkali kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tahu diri. Ini bukan manja, ini anak tidak tahu diri. Itu sebab membuat Tuhan menanti-nanti saatnya. Tetapi begitu anak ini mulai sadar, kenapa? Perutnya keroncongan. Perut ini memaksa anak ini untuk datang ke rumah ayahnya. Dengan harapan, sebetulnya dia berharap ketemu dengan salah seorang mandor dari ayahnya. Pekerja kepala dari rumah ayahnya, perusahaan ayahnya. Dan dia mau melamar kerjaan supaya diterima. Tanpa sepengetahuan ayahnya. Tetapi dia salah perkiraan. Ayahnya saben hari menanti-nantikan dia. Itu sebab dia tidak bisa ketemu dengan mandor, dia ketemu dengan ayahnya. Betapa hati Tuhan itu luar biasa. Saudara pikir seperti apa? Seringkali saya dan saudara menganggap Tuhan itu sebagai pesuruh kita. Tuhan tolong jawab hambamu. Tuhan tolong kasih makanan. Tuhan kasih kerjaan. Tuhan kasih jodoh. Tuhan kasih ini itu segala macam. Saudara, engkau lupa ada satu esensi yang penting. Penantian Tuhan. Siapa yang dinanti oleh dia? Orang yang dia mau kasihi. Tuh lihat. Hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Coba. Masa saya dan saudara keras kepala banget? Masa saya dan saudara sudah sekian lama menerima pertolongan Tuhan? Dari saudara itu terdidik di gereja ini. Dari sejak remaja, anak muda, lalu menikah, punya anak, punya cucu. Barangkali. Masa saudara tidak kenal siapa dia?
Saya selalu menekankan supaya saudara tahu cintanya itu dahsyat dalam hidup saudara. Dia mengubah hidup saya, mengubah hidup saudara. Memberi berkat apa yang saudara inginkan. Saudara, ketika saya setiap kali berdoa, ketika musim hujan supaya Tuhan memberikan mobil kepada anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan itu memberikan dan mengabulkan kepada saudara. Engkau yang masih hidup, engkau buktinya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Orang yang total kepada Tuhan di sisa umur hidup adalah orang yang bisa dia berulang kali menyatakan dirinya, belas kasihnya kepada saudara. Karena dia tidak usah menunggu lama. Katakan, saya tidak akan membiarkan Tuhan menanti-nantikan saya. Tidak akan saya biarkan Tuhan menunggu saya. Saya yang berlari kepadanya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, itu sebab saya akan tutup dengan satu hal yang penting sekali. Ketika kita mengalami COVID-19, wabah COVID-19, itu adalah early warning. Peringatan awal. Katakan peringatan awal. Adalah COVID-19. Itu sudah lewat ya, sudah lewat. Dan sekarang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan sudah menganggap COVID, tapi tidak boleh diekspos, masih ada sebagai flu. Ya saudara, satu dan lain hal karena kita sudah divaksin ya, sampai 2 kali, ada yang 3 kali. Ya saudara, dan kemudian kita juga, tubuh kita sudah ditata oleh komputer tubuh kita, ya saudara, untuk menolak. Ada virus sejenis itu ditolak. Kalaupun kalah, kekalahannya cuma sedikit. Jadi kita cuma sumber demam, ya, dan kemudian mual dan pusing, ya 3-4 hari selesai. Nggak usah sampai masuk rumah sakit. Bahkan nggak boleh masuk rumah sakit. Ya saudara, di situ. Wabah COVID-19 itu adalah early warning. Satu peringatan awal, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa menyatu dengan Kristus yang sudah mati buat kita. Kalau kita bisa menyatu dengan Dia, maka kita akan selamat. Artinya apa? Artinya saya dan saudara kita menerima dalam hidup kita satu dispensasi. COVID itu sudah lewat, ya saudara. Tapi kita kalau saudara sakit lagi, saudara mengatakan flu, anggap itu COVID yang enteng. Anggap saudara dielengkan kembali. He will be and he will make a new early continue warning. Supaya saudara boleh menerima warning dari Tuhan. Sebab apa? Saya tulis sebab akan ada murka datang. Ya kita kepontang-panting kayak apa pada masa dulu. Ekonomi hancur lebur. Saudara, banyak yang meninggal. Saudara, saya beritahu kepada saudara. COVID itu adalah jalan Tuhan untuk apa? Untuk menciptakan suasana kedatangan Tuhan awal. Jadi mana yang harus mati dan masuk neraka? Mana yang harus mati dan masuk surga. Jadi Tuhan itu sepertinya memberikan sesuatu peristiwa awal, preambul, pendahuluan dengan COVID kemarin. Seluruh dunia berapa puluh juta, mungkin 100-200 juta yang meninggal dunia. Sudah mulai ada pengiriman. Apa saudara? Pengiriman. Mana yang harus masuk neraka? Mana yang harus masuk ke surga. Itu COVID kemarin. Yang akan datang, murka Allah yang akan datang, sudah ditulis dalam kitab suci, dan itu gak karu-karuan dahsyat mengerikannya. 1. Ada 7 meterai yang akan dibuka. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat yang ke-6. 2. Ada 7 nafiri ditiup. Wahyu pasal yang ke-8 ayat 7 sampai pasal 11 ayat 19.
Dan yang ketiga, 7 cawan bokor dituangkan. Dan cairan ini adalah cairan kutukan bagi dunia. Cairan ini sudah pernah diminum oleh Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa pribadi dan dia tersungkur di hadirat Bapa. Saking gak kuatnya dia. Itu cairan sudah pernah diminum oleh Yesus. Tetapi yang akan datang, saudara, wow, hebat sekali. Celakanya, kengeriannya, sudah gak ada lagi peri kemanusiaan, tidak ada. Orang mencari Alkitab, kata Alkitab, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dan mereka tidak mendapatkan Alkitab. Mereka tidak mendapatkan firman. Mereka mencoba untuk mereprint, mencetak ulang. Enggak ada kuasanya. Ketika Antikristus tahu ada Alkitab lagi, maka orang itu akan dihukum berat dan Alkitab akan dibakar, dihabisi. Gadget yang berisi Alkitab semuanya hilang, musnah. Ketika itu. Jadi orang mau berseru dalam nama Yesus, orang mencari firman, orang mau makan perjamuan kudus, apalagi sudah gak kober. Tahu kober enggak? Ya, sudah gak bisa. Itu sebab saudara, kesempatan sekarang ini. Kenapa saya menekankan hal ini? Supaya apa? Supaya mereka bisa mengerti tentang rencana Allah. 3 hal itu. Kalau sampai meterai dibuka, nafiri ditiup, cawan dituangkan. Kita mau bilang goodbye gak bisa. Karena orang gak bisa mati pada waktu itu. Badannya hancur, kepalanya jadi gepeng. Karena mereka berkata pada gunung-gunung batu, hai gunung batu, turun timpakan kepadaku supaya aku mati. Saya memberitahu pada saudara, akan tiba waktu itu. Itu sebab dikatakan oleh Alkitab, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Karena mereka tidak akan mengalami hal tersebut. Amin. Tetapi nggak boleh bunuh diri. Ya, itu sebab saudara mesti tahu. Tuhan memberitahukan semua ini kepada kita, maka saudara dan saya harus bersyukur sudah dipersiapkan oleh firman. Supaya saudara, gimana caranya saudara bereaksi, mengantisipasi, saudara menolaknya, dan saudara mempertahankan keselamatan saudara. Anak-anak Tuhan, penting sekali firman. Lebih daripada uang yang saudara harap. Lebih dari punya rumah, punya kendaraan, dan punya masa depan yang gemilang. Saudara mempunyai firman. Engkau mempunyai keselamatan yang sempurna dalam hidupmu. Lebih dari apapun yang kau harap. Lebih dari apapun yang kau cita-citakan. Saya sangat menekankan hal ini. Kualitas saudara itu penting buat saya. Karena itu rapot saya di hadapan Tuhan. Jumlah saudara tidak penting buat saya. Karena saya orang intelek. Saya tidak hidup dari jumlah. Saya hidup dari kualitas. Itu sebab saudara harus mengerti tentang rencana Allah dalam hidup ini. Kalau saya menekan saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan, itu hanya supaya engkau bisa survive. Engkau bisa berjaya. Engkau bisa berkemenangan. Dan apapun, bahkan engkau belum sempat berdoa, anak-anak Tuhan, Bapamu di sorga memberi kepadamu. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya semua saudara mengerti. Saya dan Anda berkejaran dengan waktu. Berapa kali saya bilang, saya berkejaran dengan waktu saya. Supaya saya melihat saudara-saudara diberkati luar biasa. Engkau meninggalkan dosa-dosamu. Dan engkau lebih dekat kepada Tuhan. Dan apa yang kau inginkan, Tuhan memberi. Bahkan apa yang tidak kau lihat, tidak kau dengar, tidak timbul dalam hatimu, Dia sudah menyediakan bagi engkau yang mengasihi. That's why I have to put stressing this one single important thing before you die. Sebelum kau mati. It is please
be more spiritually. Please remember of your age, umurmu. Please remember of all the kindness that God have already poured out upon your head to bless all your family. Please remember everything that God have already done in your life. And please give your thankfulness in this one single important thing. It is surrender your life to God. This one is very important. God only receive your heart, your life. He not only receive your tithes, persepuluhanmu, your offering, your korban. God receive especially your heart before Him. Jadi pintar, jadi intelek dengan firman. Maka saudara akan selamat. Isi rumah tangga saudara juga bakal selamat. Saudara. Itu sebab saudara dan saya harus mempunyai satu tekad bulat. Tuhan, sementara Engkau masih kasih kesehatan pada hamba, ada kesempatan, belum terjadi ontran-ontran dahsyat ini. Setelah wabah COVID kemarin sudah lewat, saya sudah bilang, COVID ini adalah awal penuaian jiwa-jiwa. Bukan untuk dibawa masuk ke gereja, tetapi penuaian untuk kematian. Mana yang dikirim ke neraka, mana yang dikirim ke sorga. Itu awal. Allah pre-order jiwa-jiwa. Saya dan saudara masih selamat dari masa COVID kemarin. Kita masih hidup, kita masih bisa berkumpul. Kita bakal menghadapi ini. 7 materai, 7 nafiri, 7 cawan. Sebab saya perlu menyiapkan saudara. Semua saudara yang tidak keras kepala, tapi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan merendahkan dirinya. Menghargai firman, menghargai nyawanya sendiri dan mencintai nyawanya. Maka saudara akan diselamatkan. Don't put away all the teaching that I give to you this long time. But please remember one thing, that you are in the hand of God, except unless you go out from the hands of God. Kalau selama saya ada di dalam hadirat Tuhan, dalam tangan Tuhan, saudara selamat, saudara happy, saudara diberkati, saudara disembuhkan, saudara mengalami mujizat dalam hidup saudara. Jangan tinggalkan status itu. Kalau saudara tidak meninggalkan status di mana Tuhan memberi kepada saudara suatu kemenangan ilahi atas jasmani dan duniawi saudara, maka saudara orang yang di mata Tuhan, biji mata Tuhan, engkau sangat, sangat penting bagi Tuhan. Kalau saudara berjalan dalam kebenaran, Tuhan angkat jempol pada saudara. Kalau saudara jauh dari Tuhan, Tuhan memalingkan kepalanya dari saudara. Angkat 2 tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu para kekasih, terimalah damai, sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran, kuliah, segala usia. Demikian juga perjuangan kakek dan nenek yang sudah sepuh, perjuangan anak-anakku yang masih remaja dan kecil. Tuhan menyertai saudara semuanya. Korban kolektor saudara dihargai. Teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Sesuai dengan perjanjian dari Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Dan sesuai dengan peraturan janji dari Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Sampai lumbung-lumbung saudara dipenuhi dengan berkat Allah. Dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Berkat-berkat dan sukacita, kebahagiaan dan keberanian hati diberikan Bapa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.